Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang mulia, di masjid belahan bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belahan bumi yang di atasnya dibangun masjid. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita berada di belahan bumi yang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berada di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, yang insya Allah juga ini akan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, serta seluruh manusia yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lalu materinya terkait audit ya. Audit pembayar zakat atau calon pembayar zakat untuk memastikan apakah hartanya masuk nisab atau tidak. Supaya ini dia bisa bersambung, saya ingin kita flashback dulu, refleksi untuk bisa lebih memahami cara untuk mengetahui harta seseorang itu kena nisab atau tidak. Nanti setelah itu kita akan masuk bagaimana kemudian mengaudit calon penerima zakat. Ya. Tapi refleksinya adalah saya ingin mungkin bertanya, nanti bisa dijawab. Pertanyaan saya adalah, kita model dialog dulu. Pertama-tama, ketika kita ingin mengetahui seseorang itu punya harta yang cukup nisab atau tidak, apa yang kita lakukan? Kita harus mengetahui dulu berapa harga emas hari ini. Jadi sekarang kan tanggal 11 nih, 11 Muharram. Jadi kita mengetahui dulu berapa harga emas. Kalau misalnya taruhlah hari ini 2 juta, maka berarti 85 gram emas, kita akan kalikan 85 gram emas berarti 170. Ya, 170 juta. Ini misal kalau hari ini misalnya 2 juta. Ini yang terlebih dahulu harus kita ketahui. Ya, karena batasan itu kan 85 gram emas. Taruhlah misalnya 2 juta, maka berarti kita kalikan 85 itu 170. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa maksud dari 170 juta itu? Ya, nilai standar minimal. Artinya kalau dia 170 juta, maka berarti cukup nisab. Tapi kalau 169.500.000 itu tidak. Itu maksudnya. Artinya itu batas minimalnya. Kalau dia kena 170 berarti kena. Kalau tidak, ya tidak cukup berarti belum. Ini maksud mengetahui itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang kita hitung setelah kita mengetahui standar tadi? Yang pertama adalah kita menghitung emas yang kita punya di rumah. Ya, kalau misalnya laki-laki berarti kita hitung semua atau sebagian? Semuanya, karena laki-laki tidak boleh pakai emas. Kalau perempuan berarti yang kita hitung adalah berapa yang tersimpan, yang dipakai tidak. Ini untuk perempuan. Kemudian yang kita hitung selanjutnya adalah uang yang ada di rumah. Ya, yang di rumah, yang itu milik dari si suami atau milik dari si istri. Tidak boleh digabung. Yang kita akan dipisah, berapa yang real kepemilikan suami sekian juta berapa, kemudian istri juga berapa. Ini dipisah ini. Perhitungan zakat ya tidak bisa gabung. Dalam Islam juga pertanggungjawaban harta itu bukan pertanggungjawaban kolaborasi, tidak. Pertanggungjawaban pribadi-pribadi, walaupun itu suami istri. Sama juga dengan warisan kan seperti itu. Tidak boleh kemudian suami mewariskan harta yang itu milik istrinya, tidak boleh. Begitu juga istri, tidak boleh ada hartanya kemudian itu diambil sama suaminya. Ini perhitungan harta itu seperti itu.
Jadi yang kita hitung adalah berapa real yang kita punya di rumah hari ini misalnya. Jadi yang di dompet, yang di brankas, atau mungkin tersimpan di lemari, itu ditotalkan berapa semua. Selanjutnya apa lagi? Setelah kita tahu yang tadi emas, kemudian nilai rupiah di rumah, maka kita keluar rumah kan, yang disimpan di bank. Jadi berapa yang itu milik kita yang tersimpan di bank itu, ini kita juga hitung. Ya, misalnya si suami punya simpanan sekian, si istri punya simpanan sekian. Ini kalau kita cerita suami punya pendapatan sendiri, istri punya pendapatan sendiri. Tapi kalau tidak, berarti itu real suami punya semua. Ya, nanti dihitung berapa. Setelah itu apalagi yang dihitung? Uang kita atau harta kita yang ada pada orang lain dalam bentuk piutang. Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana menghitung piutangnya? Ada rinciannya ini. Rinciannya adalah hanya yang dihitung adalah piutang yang apa? Yang lancar. Ya, piutang yang lancar. Yang diprediksi itu bisa kembali. Tapi kalau hitungannya rawan diputihkan, ini kayaknya tidak bisa dibayar, itu tidak dihitung. Jadi dia hanya piutang yang sistemnya lancar. Kemudian apalagi yang kita hitung? Yang kita hitung selanjutnya adalah kalau kemudian kita punya aset per hari ini yang dijual, maka itu juga dihitung. Misalnya hari ini dari 1 bulan yang lalu kita sudah mengiklankan bahwa rumah kita itu mau dijual. Berapa harga jualnya hitung? Ya, motor juga begitu. Berapa harga jualnya hitung? Tanah juga berapa harga jualnya hitung? Nanti dijumlahkan semua. Tapi kalau tidak diiklankan dijual, nah itu tidak ada zakatnya. Karena itu kita pakai. Tapi kalau kita rubah statusnya menjadi barang dagangan, maka nilai jualnya itu yang kemudian dihitung. Apalagi kemudian yang kita hitung? Ketika kita punya ternak masih terpisah. Nanti kita hitung tersendiri kalau ternak pertanian dengan yang lain-lain. Yang kita hitung selanjutnya adalah utang belum, akumulasi harta dulu, usaha. Ya, usaha atau kita kenal dengan perniagaan. Perniagaan ini ada 2. Ada yang sifatnya distribusi atau distributor, ada yang sifatnya produksi. Kalau dia produksi berarti menghasilkan. Taruhlah misalnya rumah makan. Kemudian misalnya pakaian, apalagi properti. Ini kan menghasilkan. Jadi kalau dia menghasilkan, maka yang dihitung semua adalah berapa bahan mentahnya, bahan baku, berapa yang setengah jadi, berapa yang siap jual. Jadi hitung semua ini. Jadi kalau misalnya pakaian, hitung kainnya berapa yang masih dalam bentuk kain, masih dalam bentuk benang. Barang setengah jadi yang sudah diolah tapi belum siap jual, berapa yang sudah siap jual itu pakaian, itu dihitung semua, diakumulasi berapa nilai rupiahnya. Ini kalau sifatnya produksi. Sama aja misalnya properti, berapa yang dalam bentuk batu, pasir, dan seterusnya, yang setengah jadi, sementara proses pembangunan itu dikalkulasi berapa rupiah, kemudian yang sudah siap jual juga berapa rupiah. Ini kalau usaha sifatnya produksi. Nah, kalau usaha yang sifatnya distribusi, maka itu yang dihitung adalah apa yang dihitung? Jumlah barangnya. Ya, jumlah barangnya. Artinya kalau misalnya distribusinya dia adalah toko bangunan misalnya, maka yang dihitung adalah berapa ya nilai rupiah yang ada di gudangnya atau di tokonya. Kalau toko bangunan berarti yang dihitung ya banyak item-itemnya. Misalnya pakunya, apa yang lagi? Ya seng, semua yang masuk dalam barang jualan, maka itu semua diakumulasi berapa nilai jualnya. Nah, ini kemudian jemaah sekalian akan dihitung akumulasi dari yang tadi emas, yang di rumah, yang di rekening, di piutangnya orang, aset yang sementara dijual, kemudian produksi dan distribusi tadi, diakumulasikan berapa nilai rupiahnya. Nah, setelah kita dapatkan angkanya, maka biasanya itu kan ada hutang. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menghitung hutang yang menjadi pengurang dari harta tadi? Bagaimana caranya? Masih ingat? Yang kita hitung adalah berapa yang kita keluarkan sebagai beban hutang kita dalam 1 tahun. Jadi kan akumulasi zakat ini dia haul itu 1 tahun. Jadi misalnya begini, ada seseorang
setelah dia menghitung akumulasi hartanya, dia punya hutang misalnya 500 juta. Ya, 500 juta misal. Nah, utang 500 juta ini kan dia bayarnya tidak sekaligus dia bayar 500. Jadi ada beban yang kemudian menjadi tanggungan. Jadi 1 tahun itu berapa? Taruhlah misalnya setiap bulan dia harus melunasi misalnya 10 juta. Maka berarti beban hutang yang harus dia tanggung dalam 1 tahun kita kalikan 12, berarti menjadi 120 juta. Artinya apa? Setelah akumulasi harta tadi semuanya yang tadi kita sudah sebutkan, kemudian kita kurangkan dengan beban utangnya 120 juta. Kalau menyentuh angka 170 juta dengan asumsi 1 gram 2 juta, maka berarti per hari ini 11 Muharram maka hartanya cukup nisab. Apakah dia harus keluarkan hari ini 2,5%? Tidak. Tetapi itu dicatat. 11 Muharram 1447 Hijriah, si A atau si fulan, si hamba Allah, hartanya cukup nisab. Buktinya apa? Tadi sudah diaudit dengan cara seperti tadi. Dicatat. Apa tujuannya catatan ini jamaah sekalian? Di tahun depan 11 Muharram 1448 nanti dihitung lagi dengan cara yang tadi. Dihitung kembali. Kalau di tahun depan ternyata melampaui 80 atau sama dengan 85 gram emas atau melampaui 85 gram emas sesuai dengan harga emas di saat itu, maka disitulah kemudian keluar 2,5% dikalikan dengan total hartanya berapa. Kalau misalnya hartanya 400 juta, setelah dikurangkan hutangnya maka tetap kali 2,5% kali 400 juta, bukan kali 170. Jadi karena 170 itu hanya batas minimalnya. Dari sini kemudian kita mengetahui jamaah sekalian, bagaimana kemudian Allah itu tidak menzalimi orang yang punya harta. Kenapa? Karena dibiarkan dia stabil 1 tahun. Ya dalam 1 tahun itu dia fluktuatif. Misalnya dia biaya pengobatan, biaya kuliah, biaya makan sehari-hari, biaya beli aset atau apa. Ya silahkan. Tetapi yang dihitung adalah endingnya. Cukupkah 85 gram atau tidak? Awal dan endingnya itu yang menjadi penentu. Jadi ini jamaah sekalian, secara singkat bagaimana kemudian kita mengaudit. Nah pertanyaannya kemudian adalah setelah kita mengaudit ini kan nanti ada yang namanya harta zakat. Harta zakat. Iya, ini mau dikemanakan? Ya, yang lalu kita sudah sebutkan bahwa hikmah, salah satu hikmah dari zakat itu adalah kaila dulatan bainal agniya minkum. Agar harta itu tidak hanya beredar pada level atas. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu. Tetapi harta itu beredar sampai level bawah. Jadi ada perputaran ekonomi. Sebuah masalah, suatu negeri, suatu bangsa, jika kemudian harta itu hanya beredar pada golongan atas dan tidak menyentuh sampai pada level bawah, ini akan terjadi yang namanya kesenjangan ekonomi. Dan disinilah letak yang namanya kemiskinan. Maka harta menutup celah itu. Zakat menutup celah agar harta itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya beredar pada golongan atas, pemilik modal, kalau bahasa kita sekarang kapital, pemilik modal, tapi juga dia menyentuh sampai lapisan bawah. Dan ini kemudian dengan sistem zakat ini akan melahirkan yang namanya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ini luar biasa. Jadi kalau kita belajar sejarah dari perjalanan Islam, itu luar biasa peranan zakat dalam kesejahteraan umat. Yang kisah paling fenomenal itu di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, sampai penjaga Baitul Mal itu bingung dikemanakan itu harta yang banyak, karena tidak ada lagi yang mau terima. Sampai khalifah memerintahkan kasih tuh hewan-hewan yang di gunung yang di mana, supaya saya, kata khalifah, ketika di akhirat diaudit, bukan hanya cuma manusia yang sejahtera, hewan-hewan peliharaan juga terpenuhi kebutuhan mereka. Itu luar biasa. Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian cara mengaudit orang yang menerima zakat? Kita berharap bahwa yang mengeluarkan zakat ini kan sudah menunaikan kewajibannya, karena dia bagian dari rukun Islam. Kalau tidak dikeluarkan, ini bahaya besar. Kenapa bahayanya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum.
Hari di mana pada saat itu kata Allah, harta-harta yang ditahan tadi tidak mau dikeluarkan zakatnya, itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baranya api neraka. Dengan itu disetrikakan di dahi, lambung dan punggung. Ya, bahayanya ke situ. Jadi setelah ini kemudian terkumpul, maka kita harus jaga maslahatnya sampai kepada orang-orang yang benar-benar berhak untuk menerima. Kalau dia sampai kepada orang yang tidak berhak menerima, maka akibatnya zakatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia berikan kepada orang yang tidak berhak menerima. Beda dengan infak. Sedekah dia bebas. Kita mau kasih 10 juta, ternyata salah orang, ya sedekah tidak ada beban. Tapi kalau zakat, nggak boleh. Dia harus memang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, karena dia ada kalkulasinya. Kalau misalnya dia serahkan sendiri, kemudian dia hanya pakai perasaan, kayaknya si dia itu berhak menerima zakat. Saya kasih kalau sih zakat saya sudah hitung, zakat saya telah dikali 2,5%, misalnya 4 juta. Saya kasihlah si dia. Tidak ada proses audit. Ternyata dia tergolong mampu. Apa akibatnya? Zakat yang dikeluarkan tadi terhitung tidak sah dan tetap dia harus keluarkan lagi. Karena tidak terhitung, dia masuk ke infak. Begitu juga yang menerima, ketika tidak proses audit, ketika dia menerima ternyata dia mampu, maka menyebabkan apa? Uang tersebut ketika dia gunakan maka tidak halal bagi dia untuk dia gunakan. Kenapa? Karena dia bukan porsi haknya di situ. Ya, beda dengan kalau infak, sedekah, hibah yang jadi masalah, ini ada beban, tapi kalau zakat bebannya berat. Maka disinilah kemudian beban tanggung jawab dari amil, memastikan harta itu keluar dari memang yang mengeluarkan zakat dan memastikan juga harta zakat itu sampai kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Jamaah sekalian saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait hal ini dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 Allah menyebutkan 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil." Kata Allah Subhanahu wa taala 8 golongan. Dan ini ketetapan, nah boleh kita rubah-rubah. Ketetapan golongan-golongan menerima zakat itu adalah pertama fakir. Nanti kita bahas bagaimana kalkulasi fakir. Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Kadang kita pukul rata, fakir miskin sama saja, padahal ini ada perbedaan. Jadi pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil. Amil ini berarti yang mengurus zakat tadi, panitianya atau badannya. Kemudian yang 4 adalah mu'alaf yang mu'allafati qulubuhum, yang jiwa mereka itu masih perlu dikuatkan sehingga dia dengan sentuhan harta dia bisa komitmen dalam Islam. Jadi mu'alaf, jangan jawab biar sudah 30 tahun dikasih terus. Ya, jadi mu'alaf ini masih lemah dia punya keimanan, harus dikuatkan. Kemudian yang kelima adalah memerdekakan budak. Ya, tentu sekarang tidak ada ya, kecuali mungkin terjadi peperangan, tawanan-tawanan itu kan jadi budak. Ya, ini tidak ada sekarang, tapi tetap ada porsinya, jangan sampai ada. Makanya Islam menutup celah itu. Jadi memerdekakan budak. Yang keenam, membebaskan orang yang berhutang. Iya, tentu ketika dia berhutang dia ada maslahat, dia berhutang, kenapa harus dia berhutang? Yang keenam ini tadi membebaskan orang berhutang. Yang ketujuh orang yang mujahid, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para mujahid, pejuang. Kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang sementara melakukan perjalanan, kehabisan bekalnya, kasihan. Ya, untuk sampai di tujuannya dia bisa disupport dengan zakat. Yang penting perjalanan itu bukan perjalanan maksiat. Baik. Jamaah sekalian saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, 8 golongan ini tidak ada ketentuan harus bagi 1/8. Ya, ini yang perlu untuk kita ketahui bersama, bahwa tidak ada kemudian ketentuan harus dibagi 1/8. Tetapi pembagiannya adalah proporsional. Apa maksudnya proporsional? Sesuai dengan porsinya. Karena adil itu, jamaah sekalian, adil itu bukan semata-mata kita mengatakan sama banyak. Adil itu bukan definisinya sama banyak, tapi definisi adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya zolim. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.
Terkadang juga gara-gara kita bagi sama rata itu menyebabkan tidak adilan. Contoh, seseorang yang istrinya 1, anaknya 5, berbeda kebutuhannya dengan seseorang yang istrinya 1, anaknya 8. Ketika kita kasih porsi, yang punya anak 5 juta, yang punya anak 8 5 juta juga, pertanyaan saya, adil tak? Nah, adil. Beban kebutuhannya beda, yang 5 dengan 8. Maka di sinilah pentingnya audit. Ya, akan beda itu. Ya, jadi dia proporsional. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, dari 8 golongan ini, karena kondisi kita kan zakat ini belum masif ya, beda dengan negara-negara Islam. Jadi zakat itu kalau Brunei itu luar biasa. Brunei itu kalau salah satu negara yang tidak menerapkan pajak. Jadi pakai sistem zakat, dan Brunei itu salah satu negara yang makmur di Asia Tenggara. Jadi dikalkulasi, karena 8 golongan ini kan tidak mesti ada semua ini. Ya, tidak mesti ada semua. Kalau misalnya dia ada, kemudian uang zakat ternyata masih sedikit, maka kita lihat mana yang skala prioritas. Yang kira-kira kalau tidak dikasih, setengah mati kasihan. Ya, tentu yang skala prioritasnya di sini adalah fakir miskin. Nah, pertanyaan kemudian adalah, jamaah sekalian, bagaimana kemudian memastikan keluarga itu fakir atau miskin? Ini tidak bisa pakai perasaan ini. Tidak bisa kita menduga-duga, kayak dia pedagang kaki 5, anaknya 4, dia fakir ini. Belum tentu. Maka kita harus mengaudit. Apa yang harus kita audit, jamaah sekalian? Tentu yang kita audit adalah kebutuhan dan pendapatan. Kebutuhan dan pendapatan. Kita mengaudit dulu kebutuhannya. Iya, kebutuhannya saya berikan dulu kalkulasi secara umum. Nanti sebentar kita masuk ke angka-angka, insya Allah masih cukup waktu. Yang kita hitung pertama adalah berapa kebutuhan makannya. Kebutuhan makannya. Dihitung semua, kalau dia kebutuhan makan suami, istri, dan anak-anaknya. Dihitung. Kebutuhan makannya berapa? Itu kan bisa ditahu itu. Dia tiap hari kan makan. Jadi kebutuhan makannya berapa? Ini harus ditahu. Yang kedua, kebutuhan pakaiannya. Dia butuh pakaian 1 tahun itu berapa? Dia butuh makan, tadi kalau makan selalu hitungan ini 1 tahun ya jemaah sekalian, bukan hitungan hari ini. Selalu zakat itu dia kembali ke haul itu 1 tahun. Jadi dihitung 1 tahun itu keluarga si A, dia habis berapa rupiah 1 tahun, dia kebutuhan makannya. Kemudian kebutuhan pakaiannya habis berapa rupiah dalam 1 tahun. Setelah itu dihitung semua, kemudian kebutuhan tempat tinggal. Ya, kita kan mengenalnya sandang, pangan, papan. Kebutuhan tempat tinggal berapa? Kalau dia masih kos, masih ngontrak, kebutuhan kosnya 1 tahun itu berapa? Kalau dia kontrak rumah berapa? Iya. Ini dihitung semua, kebutuhan kontrak rumahnya berapa. Kemudian kebutuhan pendidikan. Pendidikan anaknya berapa? Habis berapa rupiah untuk ditanggung. Ini kebutuhan primer ini. Kemudian kebutuhan kesehatan. Kalau dia misalnya sakit-sakitan, kebutuhan 1 tahun dia pengobatan itu habis berapa? Iya, habis berapa kebutuhan kesehatannya? Kalau ditanggung BPJS, ya mungkin dia butuh transport untuk pergi, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain itu jauh diakumulasi berapa rupiah. Setelah itu, biasanya juga orang-orang yang lemah itu punya hutang yang harus dia tanggung dalam 1 tahun. Biasanya kan orang-orang lemah begitu. Maka dihitung juga berapa beban utang yang harus dia tanggung dalam 1 tahun. Nah, ini yang kemudian jamaah sekalian menjadi beban kebutuhan. Dari makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, pendidikannya, kesehatannya, dan kebutuhan untuk melunasi hutangnya. Dia akumulasi semua, berapa? Nah, setelah kita dapat angkanya, kemudian kita hitung pendapatannya. Ya, kita hitung pendapatannya. Dia menghasilkan satu hari berapa misalnya. Kita akumulasi jadi 1 bulan. 1 bulan kita kali 12. Maka itu menjadi akumulasi dari pendapatannya dalam 1 tahun. Setelah itu kita hitung nih, berapa kesenjangan antara kebutuhannya dengan pendapatannya. Kalau misalnya, saya kasih contoh saja, dia punya
kebutuhan misalnya 20 juta, ternyata pendapatannya hanya 15 juta, bisa disuplai dengan zakat? Bisa. Kenapa? Lebih besar kebutuhannya daripada pendapatannya, berarti dia tergolong fakir atau miskin? Miskin. Kenapa dia miskin? Karena kebutuhannya mampu menutupi lebih dari 50%. Pendapatannya mampu menutupi lebih dari 50% kebutuhannya, maka dia miskin. Kalau fakir, kondisinya seperti tadi. Dia punya kebutuhan 20 juta, dia punya pendapatan 5 juta. Berarti dia fakir. Pendapatannya tidak mampu menutupi setengah dari kebutuhannya, maka dia fakir. Nah, ini lebih prioritas untuk disambung hidupnya. Ya. Berarti dia bisa disuplai dengan uang zakat 15 juta. Nah, hitungan-hitungan seperti ini jamaah sekalian, ini untuk memastikan kalau misalnya kesenjangannya hanya 5 juta, maka maksimal dia mendapatkan harta zakat hanya 5 juta. 5 juta 100 harus dikembalikan. Karena tidak bisa dia pakai. Sudah dihitung tersambung hidupnya, kebutuhannya itu 1 tahun 5 juta. Sudah dikalkulasi. Lebih dari itu tidak boleh diambil. Iya. Kalau misalnya masih ada uang zakat, cari lagi, audit lagi yang lain. Cari lagi. Jadi kan fakir miskin itu kalau bahasa sederhananya, Allah tanggung kebutuhannya fakir miskin dengan zakat selama 1 tahun. Itu kalau bahasa sederhananya begitu. Jadi fakir miskin itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya selama 1 tahun, dirinya dan tanggungan-tanggungan lewat zakat. Ini masalah kalau kita kaji zakat itu luar biasa. Nah, jangan sekali saudara mati Allah Subhanahu wa taala. Tadi masih lebih umum, kita akan masuk dengan hitungan angka-angka matematika supaya lebih real. Saya sudah coba buatkan draftnya. Mudah-mudahan ini bisa lebih menggambarkan bagaimana cara mengaudit. Yang pertama saya berikan contoh. Nanti kita dari audit ini kita akan pastikan dia layak dapat zakat atau tidak. Jamaah sekalian, misalnya keluarga si A, biasanya kita sebut nama, misalnya keluarga si Fulan, kalau mau ikuti juga dengan catatan boleh, atau mungkin mau ikuti dengan catat di HP boleh, supaya langsung praktek kan. Misalnya keluarga si A, keluarga si hamba Allah, kita sebut saja si hamba Allah lah. Keluarga si hamba Allah memiliki seorang istri dan 5 orang anak. Keluarga si hamba Allah memiliki 1 orang istri, 5 orang anak. Berapa jiwa jamaah sekalian? 7. Diri suaminya, istrinya, dan 5 anaknya. Berarti 7. Akan beda itu dengan yang 9, dengan yang 10, dengan yang 12. Beda itu. Makanya yang kita sebut tadi proporsional. Zolim kita kalau kita samakan, kita kasih 1 juta yang jiwanya 7, dengan kita kasih juga 1 juta dengan yang jiwa 10. Tidak adil itu. Karena beda kebutuhannya. Ya, saya kembalikan tadi. Seorang keluarga hamba Allah, seorang istri memiliki istri 1 dan 5 orang anak, berarti 7 jiwa. Kita mulai hitung-hitungan. Misal kita lakukan audit, kebutuhan makannya setiap pekan itu 100.000 dia belanja di pasar. 100.000. Misal ini hanya contoh saja ini. 100.000. 100.000 ini 1 pekan itu kan 3 kali pasar. Misal 3 kali pasar. Berarti 1 pekan dia menghabiskan 300.000 1 pekan. 1 bulan kita kalikan 4. Berarti 1.200.000. 1.200.000 kebutuhan makannya. Misalnya ini hanya contoh saja ya. Jadi dia 1 kali belanja 100.000, 3 kali pasar berarti dia 300.000. Kita kalikan 4 karena 1 bulan 4 pekan berarti 1.200.000. Kita kalikan 12 maka berarti 14.400.000. Kita catatlah kebutuhan si Fulan untuk makannya 14.400.000 rupiah 1 tahun. Hitung lagi. Apa yang dihitung? Kebutuhan pakaian. Misalnya normalnya 1 tahun itu dia beli pakaian 3 pasang misalnya. Ya, misalnya ini contoh saja. Misalnya 3 pasang. Si suami juga beli 3 pasang, si istri 3 pasang, si anak-anaknya 5 juga 3 pasang. Misalnya ini contoh. Nah, suami misalnya menghabiskan untuk 3 pasang itu 600.000.
600.000. Si istri, ya biasanya kan lebih banyak nih pakaiannya perempuan. Si istri misalnya 900.000. Nah, si anak 450.000. Tapi anaknya 5. Berarti kita kali 5. Kalau tadi suami istri kan satu-satu. Jadi suaminya habis 600.000, si istrinya habis 900.000, si anaknya masing-masing 450.000 harga pakaiannya. Kita kalikan 5, itu 2.250.000. Kita tambahkan semuanya, 600 tambah 900 tambah 2.250, itu 3.750.000 kebutuhan pakaian. Ya, supaya kasihan dia punya pakaian, tidak itu terus bajunya. Dia juga bisa beli baju baru. Tidak hanya pakaian yang sudah 5 tahun atau 10 tahun dia masih pakai terus, sudah robek sana sini, sudah tambal sana sini. Iya, kita kasih juga dia pakaian supaya dia bisa menikmati juga pakaian itu, supaya auratnya bisa tertutup dengan sempurna. 3.750.000. Kebutuhan yang lain lagi adalah misal keluarga ini kebutuhan tempat tinggal. Ternyata dia qadarullah belum punya rumah. Ya. Apa konsekuensinya? Maka dia ngontrak. Biaya ngontraknya dihitung. Misalnya dia kontrak 500.000 biaya kontraknya per bulan. Contoh ini kan misalnya kontrak rumah kan keluarga tuh, beda dengan kos. 500.000 kita kalikan 12, maka berarti 6 juta biaya tempat tinggalnya 1 tahun. 500 kali 12. Ternyata ada biaya lain, misalnya bayar listrik 50.000. Kita hitung juga. 50.000 kita kali 12, maka berarti 600.000. Maka kebutuhan tempat tinggalnya adalah 6.600.000 rupiah. Dicatat lagi. Baik. Nah, lanjut. Kebutuhan apa lagi yang dihitung? Kebutuhan pendidikan keluarga ini. Dia punya anak tadi 5, yang sekolah 3, 2-nya belum misalnya. Ya, 2-nya belum, mungkin masih anak-anak. Maka kita hitung 3 anak ini berapa biaya kebutuhannya. Misalnya dia untuk beli bukunya, beli pulpennya, yang menunjang pembelajarannya dia. Ya, misalnya si anak ini per semester ya, misalnya orang beli buku per semester. Tahun seperti begini masa-masa sekarang, ya mau masuk sekolah. Jadi per semester dia menghabiskan 250.000 untuk bukunya, pulpennya, tipexnya dan lain-lain. Termasuk misalnya tasnya atau apalah. Jadi 250.000 per anak 1 semester ya. 1 tahun 2 kali. Kan sekolah 2 semester. Kita kali 2 itu berarti 500.000 1 tahun per anak. Anaknya berapa yang sekolah? 3. Kita kalikan 3, berarti 1.500.000 rupiah kebutuhan pendidikannya si anak untuk mensuplai ATK-nya dan lain-lain. Ini contoh saja. Kita catatlah 1.500.000. Kebutuhan apa lagi? Kebutuhan kesehatan. Misalnya kalau dia sakit-sakit, si bapaknya ini sering konsul ke dokter, beli obat ini, beli obat itu, transport sana, kontrolnya misalnya setiap bulan sekian. Itu kan biaya kesehatan ini. Itu dihitung juga. Contoh misalnya dia ditanggung BPJS. Ini contoh saja, ditanggung. Misalnya kan yang lemah, yang kelas bawah itu biasanya ditanggung BPJS. Ya, kita masukkan biaya pengobatannya ditanggung BPJS. Tapi ada biaya lain-lain. Misalnya dia harus butuh transportasi. Kalau dia keraha ke bau-bau, itu ada transportasi untuk konsul. Kita masukkan di sini misalnya 100.000. Dia konsul 3 bulan 1 kali konsultasi misalnya. Kan nanti akan diwawancara kan, dia akan cerita. Ini hanya contoh saja. Misalnya setiap 3 bulan dia konsultasi kesehatan, konsul kesehatan. Transportnya 100.000 misalnya. Maka berarti kita kalikan 4. Karena 4 kali konsul 1 tahun. Kalikan 4 berarti biaya transportnya 400.000. Kalau biaya yang lain kan ditanggung BPJS misalnya. Jadi 400.000 kita catat. 400.000. Ternyata keluarga ini punya juga beban hutang, misalnya. Qadarullah dia punya beban hutang. Berapa hutangnya? Misalnya dia punya utang 200.000. 1 bulan dia harus bayar. Mungkin selama ini untuk beli beras susah, harus dia mengutang. Ya, kita tanya, berapa utangnya kita, Pak? Saya harus bayar utang misalnya 200.000. Maka beban utangnya kita kalikan 12. 2 juta
400.000. Nah, ini kemudian diakumulasi. Saya catat ini akumulasinya dari kebutuhan makanan 14.400.000, kebutuhan pakaian 3.750.000, kebutuhan tempat tinggal 6.600.000, kebutuhan pendidikan 1.500.000, kebutuhan kesehatan 400.000, kebutuhan untuk melunasi utangnya 2.400.000. Total kebutuhannya untuk 1 tahun keluarga si hamba Allah, 1 istri 5 anak adalah 29.050.000 rupiah. Kita catat 29.050.000 rupiah. Nah, ini menjadi catatannya Amil. Selanjutnya apa yang kita hitung? Yang kita hitung adalah pendapatannya berapa. Ya, kita wawancara lagi tanya. Makanya ini kerjanya Amil berat. Kayak berat. Amil itu dia harus berkantor 1 tahun. Bukan hanya bulan Ramadan. Amil itu dia harus, misalnya dia punya beban kerja di Kecamatan Tongkuno atau di Kabupaten Muna. Itu terlalu luas lah. Kecamatan Tongkuno misalnya. Dia harus tahu Kecamatan Tongkuno berapa jiwa, kondisi ekonominya berapa, bagaimana potensi orang yang akan berzakat, dia harus audit, potensi orang terima zakat, auditnya berapa. Kemudian dia harus tahu keluarga si A jatuh tempo bayar zakatnya kapan, keluarga si B jatuh temponya berapa. Setelah itu dia datangi lagi, dia audit, karena kan dia sistem haul. Akan beda-beda setiap keluarga. Pantaslah kemudian Amil itu dapat porsi zakat. Kenapa? Kerja dan tanggung jawabnya berat. Supaya dia proporsional, profesional, dan juga dia bisa fokus, maka dia berkantor setiap saat. Dan dia dibayar sesuai dengan porsi kerjanya. Ini tapi lain nanti perhitungannya itu. Ya, maka dia diaudit. Dia diaudit berapa pendapatannya si keluarga hamba Allah ini. Nah, misalnya kita tanya, saya ketika diaudit, misalnya dia seorang karyawan honorer, dia mendapatkan gaji misalnya 500.000 per bulan. Berarti pendapatannya berapa 1 tahun? Kita kalikan 12, berarti pendapatannya 6 juta. Tanya lagi, oh saya punya pekerjaan lain, ini harus dia sampaikan semua, tidak boleh tutup-tutupi. Jadi zakat itu tidak boleh tutup-tutupi, harus real semua. Sebagaimana yang membayar zakat diaudit semua, 1 rupiah pun tidak boleh dia sembunyikan. Begitu juga yang mau calon penerima zakat, dia harus sampaikan sesuai kondisi realita yang dijalani saat itu. Saya punya pekerjaan lain. Pekerjaan apa? Saya dagang kecil-kecilan di rumah, saya punya kios. Berapa labanya? Misalnya labanya 30.000 per hari. Misalnya 30.000 per hari rata-rata, kita kalikan 30, 900.000 per bulan. Kalikan 12, 10.800.000 per tahun pendapatan dari kios. Nah, apalagi saya katanya jual online. Ya, dia juga dagang online. Yang sekarang kan lagi tren, jual online. Berapa laba bersih? Misalnya 700.000 per bulan, rata-rata saya bersihnya begitu. Kalikan 12 berarti 8.400.000. Di total tadi 6 juta dari gaji karyawannya, kemudian 10.800.000 dari dagang kios di rumah, kemudian 8.400.000 dari dagang online-nya. Berapa totalnya? 25.200.000 rupiah. 25.200.000 rupiah. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih besar hasil audit ini? Apakah kebutuhannya atau pendapatannya? Lebih besar? Kebutuhan. Tadi kebutuhannya berapa tadi? 29.050.000. Pendapatannya 25.200.000. Pertanyaan selanjutnya, bisa kita kasih dia zakat? Bisa atau tidak? Bisa. Sekarang kalau bisa kita berikan zakat, berapa zakat yang bisa dia terima? Selisihnya kita kurangi 29.050.000, kita kurang dengan pendapatannya 25.200.000, hasilnya 3.850.000. Artinya itulah angka maksimal keluarga si fulan yang punya 1 istri, 5 orang anak, maksimal dia mendapatkan zakat hanya 3.850.000. Kalau dikasih 4.150.000-nya kembalikan. Gitu ya. Ini luar biasa nih kalau zakat ini.
Ya, jadi hanya 3.850.000. Misalnya si Amil punya uang zakat 5 juta. Dia punya uang zakat 5 juta. Tidak boleh kemudian, saya sudah audit, lebih besar kita punya kebutuhan. Ambil ini 5 juta. Tidak bisa. Maka dia hanya berhak menerima 3.850.000. Amil punya uang zakat 5 juta. Berarti ada sisanya. Sisanya berapa? 1.150.000. 1.150.000 carikan lagi keluarga yang lain. Sampai itu benar-benar habis. Ya, berat jadi Amil berat. Jadi seperti jamaah sekalian, ini kalau ini sistem ini jalan, sejahtera orang. Tidak ada istilahnya kesenjangan. Kan kenapa sebenarnya ada pencurian, karena kesenjangan sebenarnya. Kesenjangan. Tidak terpenuhi kebutuhannya. Lebih dia melihat yang lain terlalu naik melambung ke atas, sementara dia terlalu tertindis ke bawah. Ini naluri manusia itu akan berbicara seperti itu. Ya, ini jadi luar biasa Islam mengatur harta tadi. Jadi ini jamaah sekalian kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara singkat demikian. Kalau ada misalnya diskusi-diskusi boleh. Kita belum menyentuh ini ternak, kita belum menyentuh pertanian. Jadi bahas zakat ini panjang sebenarnya, kayaknya bisa 1 tahun ini barang. Jadi kita baru menyebut ini yang 3 ya, yang emas, uang, perniagaan. Ini satu paket perhitungannya. Kalau dia ternak, pertanian, rikas, barang tambang yang apa ditemukan itu lain juga ceritanya. Kita baru sebut yang satu paket perhitungan, emas, uang dengan perniagaan. Saya kira jamaah sekalian mungkin akan lebih banyak didiskusi. Kalau ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu untuk penyampaian materinya. Saya berharap ada umpan balik, mungkin ada yang ditanyakan supaya bisa lebih terkonfirmasi hal-hal yang mungkin belum jelas, bisa kita jelaskan kembali. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan.